Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Umar, oh 200 juta ditawar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, bertemu lagi di channel Nazirus Sunnah. Baik teman-teman, sudah kita lihat cuplikan satu video yang akan kita reaction, dan nanti kita akan ulangi lagi sebelum kita mereaction video yang kedua teman-teman. Dan kita di sini tidak akan menghadirkan bantahan dari ustadz-ustadz salafi, tapi kita biarkan mereka langsung dibantah oleh kalangan mereka sendiri, yaitu sesama habaib, atau yang sering mereka sebut sesama para habib. Nah, video barusan itu yang namanya siapa ya? Habib Raihan katanya kalau tisu itu, nah teman-teman tahu tisu kan? Tisu yang biasanya satu bungkus kecil itu yang isinya ada beberapa puluh biji dalamnya, itu harganya Rp1.000 teman-teman. Karena saya juga di kios saya punya toko sembako juga, saya jual itu, jadi saya tahu harganya. Katanya satu biji tisu ini kalau diusapkan pada keringatnya Habib Umar, maksudnya Habib Umar Al-Hafiz yang dari Yaman itu, katanya nilainya bisa menjadi 200 juta teman-teman. Silahkan teman-teman, siapa yang mau beli? Katanya ada keberkahan dari keringatnya Habib Umar atau Habib-Habib yang lain teman-teman. Bahkan disebut Habib di sebelahnya Habib Raihan tersebut. Nah, coba saya minta sekarang riwayat ya, satu saja di antara para ulama salaf, tidak usah kita sebut Rasulullah, karena Rasulullah jelas keringatnya saja ya, bahkan ludahnya pun mengandung keberkahan. Karena beliau spesial teman-teman. Beliau adalah seorang nabi yang dijamin masuk surga ya oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan para sahabat pun, para sahabat nabi yang dijamin masuk surga pun belum pernah kita dengar mereka memiliki ludah atau keringat yang berkah kemudian diambil berbondong-bondong oleh sahabat-sahabat yang lain. Belum pernah teman-teman. Yang kita tahu riwayatnya adalah Rasulullah ketika berwudu, sahabat-sahabat ya berebutan bekas air wudhu Rasulullah. Kemudian disebutkan oleh beberapa para sahabat dalam sebuah riwayat bahwa ludahnya Rasulullah itu juga mengandung keberkahan. Bahkan keringatnya katanya menurut kesaksian dari para ulama yang meriwayatkan dari para sahabat, bau keringat Rasulullah adalah seperti bau kasturi teman-teman. Dan ini kita tidak heran, ini adalah seorang nabi. Lalu bagaimana dengan manusia biasa seperti kita teman-teman, apalagi di zaman ini, di abad ini, yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, yang katanya kalau diusap keringatnya teman-teman pakai tisu yang harga Rp1.000 bisa berubah nilainya menjadi 200 juta teman-teman. Coba kita ulangi lagi videonya teman-teman. Yang mau ketawa silahkan tertawa teman-teman. Ini dia videonya. Ini tisu berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Umar, oh 200 juta ditawar semua. Tapi apakah mungkin kita kasih? Atharus sholihin ghalib. Bekasnya orang soleh itu mahal. Ya. Kayaknya kalau dekat sama orang soleh, baru minta bajunya. Tapi yang minta baju Habib habis. Nah, teman-teman, itu dia, kita sudah ulangi lagi sekali setelah cuplikan yang pertama tadi. Itu dia videonya seorang yang disebut Habib Raihan, masih muda katanya ya, keringatnya Habib Umar Al-Hafiz kalau diusap dengan tisu katanya bisa bernilai menjadi 200 juta rupiah teman-teman. Tapi katanya beliau, kita tidak akan menjualnya teman-teman. Baik, kita beralih ke video berikutnya. Nah, di video berikutnya ini teman-teman, kita tidak akan banyak mengomentari, karena di video ini langsung dikomentari oleh tokoh yang katanya habaib juga. Dan mungkin teman-teman tahu ada namanya Habib Kribo. Habib Kribo ini kadang-kadang teman-teman luar biasa. Luar biasanya apa? Beliau ini agak objektif ya, meskipun beliau juga banyak sekali penyimpangannya teman-teman. Akan tetapi di sini beliau mengkritik sesama tokoh habaib, sesama mereka teman-teman. Dan tidak tanggung-tanggung teman-teman cara Habib Kribo ini membantah seorang habaib yang katanya air bekas minumnya, air bekas ludahnya ya
diperjualbelikan teman-teman. Ini yang beliau bantah di video ini teman-teman. Maka saya bilang dari awal kita tidak perlu membantah terlalu panjang lebar. Kita lihat videonya sekarang teman-teman. Kita tidak perlu membantahnya karena sudah dibantah oleh tokoh mereka sendiri. Baik teman-teman, ini dia videonya. Banyu bekas diminum Habib Husin berapa? Banyu bekas diminum Habib Husin, mudahan berkah, amin. Berapa? Bekas Habib Muhammad, banyu bekas Habib Muhammad berapa? Berapa? Bekas Habaib, mudahan berkah, anak jadi soleh, amin. Berapa? Tidak ada Nabi bergaya menjual ludah. Dengan menjual ludah orang jadi beriman. Lah, nggak perlu Nabi kalau begitu. Satu nih, ada satu. Aduh, saya juga kadang sedih lihat. Ada gerombolan Habib itu. Cecunguk lah kalau saya lihatnya anak-anak muda ini. Ini sebetulnya kalau lihat saya apa ya? Ini mereka ini ya, saya nggak mau menuduh. Sekarang banyak ini Habib-Habib muda ini tujuannya apa? Mencari dunia. Dia bukan ingin menjajakan kebenaran ajaran Rasulullah. Dia cuma bermodal nasab, pakai sorban, jenggot. Wah, saya Habib durian Nabi, keturunan Nabi. Padahal kosong semuanya. Banyu bekas diminum Habib Husin berapa? Banyu bekas diminum Habib Husin, mudahan berkah, amin. Berapa? Bekas Habib Muhammad, banyu bekas Habib Muhammad berapa? Berapa? Bekas Habaib, mudahan berkah, anak jadi soleh, amin. Berapa? Saya mau jelaskan sedikit ya. Kemuliaan Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu bukan karomah-karomah bisa terbang, bisa apa kayak, enggak ada. Salah satu mukjizat Nabi itu adalah kitabullah, Al-Quran. Berarti apa? Mukjizat Nabi itu keilmuan. Dan ini juga ada pada para rasul yang memegang kitab. Seperti ajaran Yesus itu dalam Injil itu, mukjizatnya itu apa? Bisa membawa manusia jadi baik. Kalau seperti yang lain-lain itu kecil. Membawa manusia bisa jadi baik itu lebih dari bisa apa? Membangunkan orang mati untuk hidup kembali. Itu mukjizat Yesus, juga kitab Al-Quran. Musa, Taurat. Begitupun juga Muhammad. Itu mukjizat Nabi itu apa? Mencerdaskan manusia. Dia membawa ilmu. Tidak ada Nabi bergaya menjual ludah. Dengan menjual ludah orang jadi beriman. Lah, nggak perlu Nabi kalau begitu. Kehebatan agama itu apa? Tuhan ngasih kebebasan kepada manusia, dikasih aturan, ajaran, dan larangan. Manusia bisa apa nggak mentaatin? Tuhan nggak ada intervensi. Nah, di sini kalau manusia bisa mencapai kesempurnaan dengan ilmu akalnya, dia akan menjadi manusia kamil, manusia sempurna. Nggak perlu magic. Kalau bisa dengan magic ya Tuhan selesai aja magic. Satu nih, ada satu. Aduh, saya juga kadang sedih lihat. Ada gerombolan Habib itu. Cecunguk lah kalau saya lihatnya anak-anak muda ini. Ini sebetulnya kalau lihat saya apa ya? Ini mereka ini ya, saya nggak mau menuduh. Sekarang banyak ini Habib-Habib muda ini tujuannya apa? Mencari dunia. Dia bukan ingin menjajakan kebenaran ajaran Rasulullah. Dia cuma bermodal nasab, pakai sorban, jenggot. Wah, saya Habib durian Nabi, keturunan Nabi. Padahal kosong semuanya. Oke, ada ilmu. Tapi ilmu itu kalau nggak dibarengin sama adab, nggak ada nilainya. Sehebat apapun orang punya ilmu, kalau nggak ada adab, nggak punya kemuliaan, nggak punya kehormatan. Adab itu yang utama. Dia tidak pernah merasa sombong, tidak merasa lebih mulia dari orang lain. Itu iblis. Ana khairum minhu. Saya lebih mulia dari orang lain, itu iblis. Pernah suatu saat Musa ditanya sama Tuhan, ya Musa, coba kamu cari, ada apa nggak orang yang lebih rendah daripada kamu? Musa putar-putar nggak ketemu. Sampai terakhir apa? Dilihat binatang. Dia tidak merasa lebih tinggi dari binatang itu. Berhadaplah Musa terhadap Allah. Tidak ada yang saya aku teman ya Rasulullah. Katanya Allah bilang apa? Kalau Anda ada merasa orang di bawah Anda lebih rendah, akan kucabut kerasulan kamu. Jadi nggak boleh orang itu merasa saya lebih hebat gitu. Lah, ini ada satu Habib-Habib yang nggak jelas ini, yang video beredar. Itu dia sampai menjual air, karomah Habib. Ini apa? Yang satu saya bilang tadi itu, Habib itu bukan kemuliaan. Tidak ada di Al-Quran memuliakan Habib. Hanya Ahlul Bait. Lah, pemikiran sesat ini dipahami bahwasanya apa? Ahlul Bait keluarga Nabi itu termasuk Habib-Habib yang ini cuma modal sorban, gagal hidup di dunia, nggak bisa bisnis semuanya, dia jual agama. Paling enak bisnis agama, nggak ada resikonya. Menyesatkan orang yang kena hukuman nanti setelah mati. Coba kalau Anda bisnis di dunia, salah nggak bayar, Anda bisa dituntut hukum. Orang paling enak tuh bisnis agama, nggak ada resikonya. Orang gila aja bisa ngomong.
Lah, ini dibawa oleh gadungan Habib-Habib ini, jual air karomah. Kok simpel amat? Siapa Anda? Bisa aja ludah Anda tuh penuh penyakit. Tidak ada Nabi melakukan jual ludah gitu. Kok karomah? Kalau begitu nggak usah turun kitab suci. Yesus, Musa, Muhammad jual ludah aja. Sana kemari karomah. Ini bukan kehebatan. Kebesaran Rasulullah itu karena ilmunya. Kebesaran para Rasul itu, kehebatan para Rasul apa? Bisa membawa manusia yang tadinya perilaku biadab menjadi baik. Nah, kalau di kitab Injil itu ada. Aku apa? Ingin menghapus air mata manusia. Itu yang utama dari ajaran Injil itu. Bukan mukjizat-mukjizatnya. Begitupun juga Rasulullah. Ajaran Nabi menyampaikan ajaran sampai berhadapan dengan orang-orang penjahat. Dari lahir dimusuhin, semua para nabi itu dimusuhi. Yesus harus disalib kek. Nabi Muhammad sampai harus dari lahir mematikan apa? Membawa kebaikan, membawa kebenaran. Kalau kita membawa kebaikan, ngasih makan orang, nggak usah orang, anjing aja cinta. Tapi kalau kita mengajak orang kebenaran, menegur orang dari salah, itu kita dapat musuh. Lah disinilah itu, fungsi Nabi itu diutus sama Allah apa? Memberikan pencerahan, membawa ilmu. Lah ilmu ini bisa terungkap, itu perlu keberanian. Kenapa? Berhadapan sama orang-orang batil. Bukan di kampung ini yang tadi ceramah, jual air bisa karomah. Saya jijik lihat begini, ini apa ini? Ini primitif aja enggak begini. Ini kayak zaman-zaman jahiliyah dulu apa? Saya nggak pernah dari riwayat Nabi begini. Keluarga Nabi itu semua mati terbunuh, nggak pernah jual air. Ini dideklarasikan, ini berapa Habib-Habib. Penyakitan itu. Lah, dari gini mau dihormatin Habib. Siapa mau menghormatin Habib? Saya perhatiin Habib sekarang ini sudah nggak ada rohnya. Orang tuh ngeliat nggak nyaman. Karena orientasi di kepalanya apa? Dunia. Mau cari manfaat. Nah, dia ini bisa hidup apa? Kayak tadi itu, di kampung-kampung. Coba kalau Anda mau jual di Jakarta, jual air. Dilempar sama orang. Oh, udah tahu ludah itu penyakit toh. Emang terus kalau ludahnya Habib itu sempurna? Nggak ada. Nabi aja nggak begitu. Nggak ada sejarah Nabi jual air. Nggak ada Nabi jual mukjizat bisa terbang ini. Enggak. Itu mistake itu. Maksudnya apa? Sesuatu hal bukan tujuan utama para Rasul. Seorang Nabi Musa bisa membelah laut itu bukan tujuan utamanya. Yesus bisa menghidupkan orang mati. Itu pun juga Muhammad bisa keluarkan air dari batu. Itu bukan tujuan utamanya. Itu sudah kepepet aja. Karena apa? Menghadapin orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah itu bisa ditundukkan akalnya perlu dengan mistik. Nah, ini sudah zaman akal semuanya. Nggak perlu lagi hal-hal yang irasional, nggak perlu lagi. Kok orang yang mengaku cucu Nabi jual air, minta penghormatan. Ini saya nggak pernah loh melihat Habib dulu seperti gini, nggak ada. Ini sudah ketololan tingkat tinggi. Ini sudah pelecehan terhadap Nabi. Bukan hanya keturunannya. Murah betul ajaran Nabi ini. Masa air dijual, ini 2000 nih karomah Habib. Nggak ada tampangnya Habib semua di situ. Nggak ada ruhnya. Rambut gondrong. Lu ini apa? Dulu saya nggak pernah ketemu Habib gondrong. Rambut dikuningin, udah kayak perek. Petis kayak perek-perek nggak laku tuh. Bencong-bencong nggak laku. Dia perlu berhias dirinya apa? Hanya untuk cari lawan jenisnya aja. Kok Habib mau kontes? Pakai sorban, rambut gondrong kuning. Nggak beda dengan Dajjal mungkin. Karena nggak ada begini. Orang yang merawat dirinya dikuningin, digondrongin, berarti apa? Dia mau untuk dilihat orang. Ini gue ganteng atau apa? Tujuan apa? Nafsu. Saya dengar malah katanya Bahar pakai di situ enggak. Ini kan sudah overdosis. Jadi jangan sesuatu tuh kalau lihat dari Habib itu benar, jangan dulu. Kayak yang tadi ini jual air, jangan dulu. Jujur loh, ini saya ini dipermalukan. Nggak ada. Habib dulu begini, nggak ada sama sekali. Habib itu dulu apa? Sebelum punya ilmu, punya adab dulu. Lah ini problem-problem orang cuma membanggakan nasabnya, tapi adabnya minus. Akhirnya apa? Yang keluar kebinatangan, bukan kemanusiaan. Dia jual air tuh, Habib karomah. Apa ini? Hancur nama Nabi Muhammad. Itu sampai ada satu riwayat Nabi bilang apa? Punggungku dipatahkan oleh orang-orang yang bodoh beribadah dengan kebodohannya. Ini yang terjadi. Begitu simpel Nabi berjuang sampai berdarah-darah. Cuma oleh ini orang yang ngaku turun Nabi dengan air dapat karomah. Ini kebinatangan ini. Ini sudah keluar dari kebenaran. Ini penyesatan. Ini menikam Nabi. Seharusnya mereka ini ngaku cucu Nabi, dia harus punya adab. Kenapa? Dia harus menjaga marwah nama nabinya. Itu perlu dijaga. Jangan Anda manfaatkan nasab-nasab untuk kepentingan Anda. Lah ini, kalau orang sudah tujuannya bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah,
mereka akan berbicara sesuatu apa yang bisa mendatangkan duit. Yang satu perlu dayang-dayang, itu Habib punya karomah. Kalau Anda ngasih Habib bisa masuk surga. Simple amat ngasih surga. Kalau cuma begitu Nabi tidak perlu perang, tidak perlu berdarah-darah. Ali bin Abi Thalib dipecah kepalanya oleh musuh. Cucu Nabi Al-Husain di Karbala dipotong, dicincang. Kalau cuma dengan karomah bisa ya selesai, nggak perlu lagi. Inilah cecunguk-cecunguk orang yang mengaku keturunan Nabi. Justru ini yang menghinakan. Lah, terus begini mau dicintain? Ya nggak mungkin dong. Hanya orang tolol mencintai mereka-mereka ini. Saya mengutip ada satu pendapat dari seorang yang saya lihat jujur, seorang Habib. Itu Jindan bin Jindan. Itu dia juga ada sedikit apa ya? Ada emosi, cuma mungkin dia gayanya agak slow lah. Ya dia Habib lah. Kalau saya sih nggak ada urusan. Saya memakai bahasa yang saya. Kenapa? Untuk menghadapin orang-orang gini apa? Nggak perlu lagi pakai akhlak. Karena ada suatu perkataan, kalau dengan bahasa kasih sayang, itu tidak bisa membawa orang menjadi baik. Untuk mengkritik orang yang hatinya sudah mati, yang sudah kelewat tolol, itu perlu kritik yang keras. Supaya apa? Menghentak hati nurani mereka. Bahasa mereka ini bukan kebenaran, mereka ini kebiadaban. Yang sering saya sebutkan itu seperti Bahar Rizik, ini yang begini sama. Ini tidak ada Habib dulu. Itu dia teman-teman videonya dari Habib Kribo yang sudah membantah, yaitu seorang tokoh habaib di mana di majelisnya teman-teman dia mempertontonkan seolah-olah sedang akan menjual air bekas minum para habaib yang ada di majelis tersebut teman-teman. Nah, silahkan teman-teman nilai apakah benar seperti ini teman-teman. Riwayat adakah dari para sahabat Nabi atau para ulama teman-teman di antara mereka yang menjual bekas air minumnya, bekas air ludahnya teman-teman? Apakah ada di antara para ulama mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Hambali, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim yang sampai detik ini terkenal namanya karena keilmuannya, tidak ada yang meragukan, bahkan dunia mengakui keilmuannya, kesolehan mereka? Apakah pernah kita dengar di kitab-kitab mereka menghargai atau menjual bekas air ludahnya, bekas air minumnya, bekas keringatnya teman-teman? Coba kita bandingkan teman-teman. Nah teman-teman, barakallahu fikum, semoga video ini bermanfaat teman-teman, dan insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.